Beberapa kali aku dapat DM yang isinya itu pertanyaannya tentang, "Mas, gimana sih caranya jualan biar bisa ngepres harga? Biar hargaku ini bisa paling murah daripada kompetitorku." Hmm. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar aka Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, jadi untuk pertanyaan yang tentang hal ini ya, tentang murah-murahan harga, itu sebenarnya aku agak males buat bahas gimana sih caranya jualan murah itu seperti apa sih gitu kan. Karena jawabannya menurutku simple banget. Kalau misalnya kamu pengen bisnis dengan ngincer harga murah, bahkan mungkin kamu punya cita-cita menjadi produsen dengan harga termurah, atau kamu bisa jualan harga termurah dari kompetitormu, kurang lebih di sini aku udah mencatat ada 3 cara atau 3 aspek yang harus kalian penuhi. Yang pertama, kamu harus udah punya bisnis penopang yang lain. Atau kasarannya bisnis yang ini bukan bisnis utamamu gitu. Jadi kamu udah ada bisnis yang lain yang udah lebih settle. Kemudian kamu bikin bisnis yang baru, dan yang bisnis baru ini kamu jadikan mungkin harganya lebih kompetitif, lebih murah daripada kompetitor yang lain. Itu masih bisa. Kemudian yang kedua, talangan dana. Bisa dari investor atau mungkin bapakmu sultan gitu kan. Yang ketiga, kamu harus punya pabrik atau tempat produksi sendiri. Nah itu tadi salah satu, ya bukan salah satu juga sih, salah 3 dari beberapa mungkin poin yang lain gitu yang wajib kamu punya kalau misalnya kamu pengen main di ranah seperti itu teman-teman. Nah, coba kamu lihat pemain-pemain bisnis yang kayak gini gitu ya, yang main di ranah murah-murahan harga atau yang mungkin grosir gila-gilaan gitu. Ya seenggaknya kamu itu harus cari background owner dari bisnis tersebut, teman-teman. Cocokin gitu kan sama 3 poin yang aku sebutin di awal tadi. Ada nggak gitu kan, cocok nggak? Aku jamin sih mungkin 90% lah itu pasti ada 3 aspek itu tadi yang mereka punya. Nah, masalahnya kalau misalnya mungkin dana kalian terbatas gitu kan, ngepres, terus mau coba bisnis dengan model seperti ini, ya menurutku kayaknya susah gitu kan. Bukan susah lagi, udah mustahil gitu loh. Dan sebaiknya kalian jangan pakai mindset aku harus jualan lebih murah. Kenapa kalian nggak ganti mindset kalian dengan kalau bisa dijual mahal, kenapa harus dijual murah? Kenapa nggak di mindset seperti itu? Nah, kenapa aku bilang kayak gini? Ya supaya bisnismu itu bisa jalan long last, teman-teman. Kalau misal emang targetmu make a business untuk menghidupi jangka panjang gitu kan, bukan yang jangka pendek, ya banyak gitu kan hal-hal yang harus diperhatikan. Dan hal-hal itu semuanya butuh duit yang menurutku nggak sedikit gitu loh, buat budget ngiklan, budget endorse, marketing, riset, trial and error gitu kan. Itu semua butuh waktu dan duit, teman-teman. Nah, kalau misalnya kamu punya target bisnis cuma untuk setahun gitu kan, ya jangan bilang bisnis kalau menurutku ya. Itu karena jangkanya itu cuma pendek gitu kan, atau mungkin kalian cuma musiman doang. Jadi sekarang lagi tren apa kamu jualan itu, ya itu menurutku pedagang ya teman-teman, bukan pengusaha atau bukan pebisnis. Orang bisa dikatakan berbisnis atau orang bisa dikatakan pebisnis itu adalah kalau di dalam kegiatanmu itu banyak hal yang dilakukan, mulai dari kayak riset, trial and error, pembukuan gitu kan, accounting, marketing dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kalian ngambil dari supplier, ngambil dari distributor gitu kan, terus kamu bantu jualin, itu namanya bukan bisnis, bukan apa ya, literally bukan pure bisnis gitu. Itu masih dalam tahap jualan, belajar jualan teman-teman. Nah lain kalau misalnya targetmu cuma untuk ngubar perputaran doang gitu kan, ya silahkan kalian mau main murah-murahan harga nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya targetmu adalah nyari profit yang bisa sustain, ya jualah dengan harga yang mahal gitu loh. Oke, selanjutnya kalau misalnya kamu udah mikir, wah iya ya, aku tak jualan harga mahal aja gitu, besok harganya aku naikin deh, harga produkku aku naikin deh. Bentar dulu cuy, sabar cuy. Ketika kamu mau kepikiran gitu ya untuk menaikkan harga dari yang sekarang misalnya nih, apa yang kamu kasih lebih ke calon pembeli kalian gitu kan. Kalau misalnya jualannya masih sama aja, value-nya masih sama, terus kalian cuma naikin harganya doang, ya yang ada itu malah orang nggak ada yang beli cuy. Ya, itu malah orang nggak ada yang beli karena ya kamu tawarkan barangnya sama, kualitasnya sama, harganya cuma dinaikin gitu. Kalau dari nalar aja udah kelihatan, wah ini ya nggak bisa kayak gitu loh. Nah, ketika kamu udah menghapus gitu ya kata jual murah di kamus bisnis kalian nih, kamu sekarang bisa untuk coba mikir gitu
kan, gimana caranya meningkatkan kualitas, kasih value yang lebih dari sebelumnya kayak gitu kan. Misal kalau clothingan mungkin harga jualmu yang waktu dulu adalah 100.000 dengan hasil produksi dari vendor yang B aja, menurut kalian ya biasa-biasa aja. Nah sekarang kalian berpikiran untuk aku pengen naikin jadi harga 150.000 kayak gitu kan. Tapi ya kalian juga harus mengimbangi dengan hasil produksi yang bagus ya. Dari situ kalian harus cari vendor yang mungkin lebih bagus. Nggak apa-apa lebih mahal, tapi kan lebih bagus dan harganya kalian bisa naikin juga gitu kan untuk harga jualnya gitu loh. Bisa juga di-update kayak jenis kainnya yang dipakai atau mungkin jenis sablonnya, packaging dan segala macam. Banyak hal yang bisa kalian explore. Nah dari situ nanti kalian bisa lama-lama kayak kerasa gini, sebenarnya paling enak itu orang tahu atau orang itu kena sama value produk atau brand kita teman-teman. Pernah tahu nggak sih kayak ada brand yang misalnya jual mahal gitu kan, tapi pas kita beli barangnya B aja gitu kan. Mungkin quality sama harganya itu jauh banget bedanya, tapi kenapa sih orang-orang itu bisa tetap beli dan itu mereka repeat terus gitu. Ada katalog baru mereka beli lagi gitu. Kenapa gitu kan? Itu karena brand tersebut menjual value gitu kan. Jadi dia nggak cuma menjual produk, literally bukan jualan cuma produk gitu loh, dia jual value. Jadi jual apa ya, jual merek lah kasarannya seperti itu. Nah untuk mencapai ranah tersebut itu kita butuh namanya proses yang ya bisa mungkin 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin sampai 20 tahun baru bisa seperti itu gitu kan. Itu udah brandnya nancep di kepala orang-orang. Nah untuk kalian yang masih merintis nggak masalah, kalian mulai dari sekarang atau mungkin kalian pengen start dari setelah nonton video ini juga nggak masalah gitu kan. Pokoknya dipikir lagi gimana caranya, mindset yang tadi aku kasih tahu gitu kan. Kenapa harus jualan murah kalau bisa dikasih harga mahal gitu kan. Kalau laku dijual mahal, tentunya juga dengan beberapa poin yang aku sebutin tadi. Semoga kalian bisa mencerna video ini dengan baik, jadi nggak ada salah paham gitu ya. Wah jadi Mas Ganjar jualannya mahal bla 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 begini. Iya makanya didengerin nih loh, video didengerin sampai selesai, jangan di skip biar nggak ada yang miss informasi gitu kan. Oke lah teman-teman, mungkin sekian dulu untuk pembahasan tentang tema kali ini. Biasanya sih kalau misalnya aku ngisi tentang tema kayak gini tuh bisa 1 jam lebih gitu kan kalau misalnya di acara gitu kan. Tapi ya di YouTube kayaknya untuk ngomong 1 jam gitu yang nonton mungkin bakalan di skip. Jadi ya mungkin materinya bakalan aku singkat-singkat aja dan inti-intinya aja lah kayak gitu. Jadi ya, semoga bermanfaat. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.